Meski gencatan senjata telah disepakati, Israel terus melakukan pelanggaran dengan melancarkan serangan terhadap Hizbullah di Lebanon. Tak butuh waktu lama, Hizbullah pun membalas dengan respons yang mematikan. Sedikitnya 30 pasukan Israel dilaporkan menjadi korban dalam serangan drone FPV Hizbullah. Bahkan, tank milik Brigad Golani mengalami kerusakan parah di kota Al-Taibeh. Secara lebih rinci, 1 prajurit Israel dilaporkan tewas dan 6 lainnya mengalami luka-luka. Ledakan drone tersebut bahkan menewaskan seorang sersan dan melukai 6 tentara, sehingga helikopter militer harus dikerahkan untuk proses evakuasi. Belum berhenti di situ, saat proses evakuasi berlangsung, Hizbullah kembali melancarkan serangan dengan 2 drone bermuatan bahan peledak. Tahan dulu, karena kenyataannya ini baru permulaan. Gencatan senjata yang seharusnya menjadi ruang jeda justru bergeser menjadi titik awal eskalasi baru yang terasa lebih kelam. Belum lama kesepakatan itu berjalan, laporan pelanggaran langsung bermunculan. Serangan udara kembali dilancarkan, artileri kembali digunakan, dan aktivitas militer kembali terlihat di kawasan sipil. Di tengah situasi ini, muncul istilah baru yang mencuri perhatian, garis kuning, sebuah batas tak kasat mata yang ditetapkan secara sepihak oleh militer Israel di wilayah selatan Lebanon. Keberadaan garis ini bukan sekadar penanda. Warga Lebanon yang mendekati area tersebut langsung dipandang sebagai ancaman dan berpotensi menjadi sasaran. Zona ini disebut mencakup puluhan desa, wilayah yang di dalamnya terdapat rumah, sekolah, dan infrastruktur sipil yang mulai dihancurkan secara bertahap. Bahkan muncul laporan mengenai penggunaan kontraktor sipil dengan alat berat yang dibayar berdasarkan jumlah bangunan yang diratakan. Hal ini menunjukkan bahwa yang terjadi bukan sekadar operasi militer biasa, melainkan proses penghancuran yang terarah, mengingatkan pada pola yang sebelumnya terlihat di Gaza. Di balik rangkaian peristiwa ini, muncul dugaan adanya kepentingan yang lebih dalam. Bukan hanya soal keamanan, tetapi juga berkaitan dengan faktor ekonomi, terutama di wilayah yang memiliki potensi sumber daya seperti ladang gas. Penetapan garis kuning dinilai membuka jalan bagi kontrol jangka panjang atas kawasan strategis, sekaligus menghalangi warga setempat untuk kembali ke tanah mereka. Eskalasi ini pun tidak berhenti pada kerusakan fisik. Simbol keagamaan ikut terdampak. Sebuah patung Yesus di selatan Lebanon dilaporkan dihancurkan oleh tentara Israel. Pada awalnya sempat muncul klaim bahwa pelaku akan dimintai pertanggungjawaban. Namun kemudian narasi tersebut berubah. Bahkan sempat beredar klaim bahwa pihak Israel ikut mengganti patung tersebut, yang belakangan terbantahkan karena justru pasukan penjaga perdamaian internasional yang melakukannya. Rangkaian kejadian ini memunculkan pertanyaan besar tentang transparansi dan kebenaran informasi yang disampaikan kepada publik. Di sisi lain, para jurnalis yang berupaya melaporkan kondisi di lapangan justru menghadapi risiko yang sangat serius. Salah satu kasus yang paling menyita perhatian adalah seorang jurnalis Lebanon yang menerima ancaman langsung melalui pesan, diperingatkan untuk menghentikan liputannya jika ingin tetap hidup. Tidak lama kemudian, ia tewas dalam sebuah serangan. Rangkaian peristiwa ini memperlihatkan pola yang mengarah pada tindakan yang disengaja. Serangan awal, lalu disusul serangan berikutnya yang menghambat proses penyelamatan. Lebih jauh, kesaksian dari dalam militer sendiri mulai membuka sisi lain yang jarang terlihat. Sejumlah laporan mengungkap adanya praktik penjarahan dalam skala luas oleh oknum tentara, mulai dari barang pribadi hingga aset rumah tangga milik warga sipil. Yang lebih mengkhawatirkan, praktik ini disebut telah diketahui oleh pihak komando, namun tidak diambil tindakan. Dalam konflik, hal seperti ini kerap tersembunyi di balik kabut perang. Tapi ketika mulai terungkap, dampaknya terhadap persepsi global menjadi sangat besar. Di tengah situasi tersebut, terdapat satu fakta yang berkaitan langsung dengan Indonesia. Dalam misi perdamaian PBB di Lebanon, kontingen Garuda dilaporkan gugur. Salah satunya adalah Praka Riko Pramudia, yang meninggal dunia setelah menjalani perawatan akibat luka serius dari serangan proyektil di markas Unifil.
Dalam beberapa pekan terakhir, rangkaian serangan antara Hizbullah dan Israel menunjukkan skala kerugian yang terus meningkat. Dari pihak militer Israel, sekitar 700 prajurit dilaporkan mengalami luka sejak konflik meluas. Pada insiden terbaru, 4 tentara kembali menjadi korban di wilayah Lebanon Selatan, termasuk akibat serangan drone. Tekanan terhadap militer Israel memang terus berlangsung melalui serangan roket dan drone dari Hizbullah. Namun pada saat yang sama, operasi darat dan udara Israel justru memperluas tingkat kehancuran di berbagai wilayah Lebanon. Dalam beberapa hari setelah insiden gencatan senjata, mereka mulai mengeluarkan pernyataan resmi. Serangan yang dilakukan disebut sebagai bentuk pertahanan, sekaligus respon langsung terhadap apa yang mereka anggap sebagai agresi yang terus berulang. Namun yang menjadi sorotan bukan hanya alasan dibalik serangan tersebut, melainkan cara pelaksanaannya. Perubahan paling mencolok terlihat pada pilihan senjata. Jika sebelumnya Hizbullah dikenal mengandalkan roket konvensional dalam jumlah besar, kini pendekatan mereka mulai berevolusi. Roket tetap digunakan, tetapi dikombinasikan dengan sistem yang lebih adaptif dan presisi. Salah satu contohnya adalah peluncur roket rakitan lokal kaliber 120 2 mm yang disamarkan dengan sangat efektif, bahkan dapat dipindahkan dengan cepat untuk menghindari deteksi. Perubahan terbesar justru datang dari penggunaan drone. Tidak lagi sekadar untuk pengintaian, tetapi juga drone kamikaze dan IFPVI yang dikendalikan langsung oleh operator di lapangan. Dalam salah satu insiden, drone jenis ini dilaporkan berhasil menghantam kendaraan militer Israel yang sedang bergerak di wilayah Kantara. Hal ini menunjukkan tingkat akurasi yang tinggi, sekaligus kemampuan menyerang target bergerak secara langsung dalam waktu nyata. Selain itu, serangan juga mulai menjangkau wilayah utara Israel, termasuk di sekitar Kfar Giladi. Di sisi lain, Hizbullah juga mulai menunjukkan peningkatan dalam kemampuan pertahanan udaranya. Dalam salah satu insiden, mereka dilaporkan berhasil menjatuhkan drone pengintai Israel jenis Hermes 450 di atas wilayah Tyre. Indikasi yang muncul mengarah pada penggunaan sistem rudal portable Manpads yang umumnya digunakan untuk menghadapi ancaman udara jarak dekat. Di wilayah Al-Bayada, mereka bahkan mengklaim berhasil menghantam posisi artileri baru milik Israel melalui teknik dive bombing menggunakan drone. Serangan tersebut disebut menyebabkan kerusakan signifikan pada sistem kendali tembakan. Pola serangan seperti ini menunjukkan bahwa target mereka tidak hanya terbatas pada personel, tetapi juga mencakup infrastruktur militer yang memiliki peran vital. Namun, di tengah situasi tersebut, muncul insiden lain yang semakin memperkeruh keadaan, yakni tewasnya pasukan penjaga perdamaian asal Prancis di zona konflik. Tuduhan sempat diarahkan kepada Hizbullah, tetapi mereka secara tegas membantah keterlibatan. Pemerintah Lebanon sendiri berada dalam posisi yang serba sulit. Amerika Serikat mendorong perpanjangan gencatan senjata sebagai langkah sementara untuk menahan eskalasi lebih jauh. Namun, pendekatan Washington kini dihadapkan pada perubahan opini publik yang cukup signifikan. Data terbaru menunjukkan sekitar 74% generasi Z di Amerika bersimpati kepada Palestina, sementara hanya sekitar 26% yang cenderung mendukung Israel. Pergeseran ini menjadi sinyal bahwa narasi lama mulai kehilangan pengaruhnya, terutama di kalangan generasi muda. Di sisi lain, Iran tetap mempertahankan posisinya sebagai pemain kunci dalam dinamika ini. Tekanan dari komunitas internasional terhadap Israel pun kian terasa. Di kawasan Eropa, sejumlah negara seperti Spanyol dan Irlandia mulai mendorong langkah yang lebih konkret, termasuk wacana untuk menangguhkan kerjasama. Isu hukum internasional juga ikut mengemuka, bahkan muncul ancaman penangkapan terhadap Perdana Menteri Benjamin Netanyahu di negara tertentu. Ke depan, terdapat dua kemungkinan yang sama-sama terbuka. Eskalasi dapat terus membesar jika rangkaian serangan balasan berlangsung tanpa henti dan melibatkan lebih banyak aktor. Namun di sisi lain, deeskalasi masih sangat mungkin terjadi apabila gencatan benar-benar dijalankan dan jalur diplomasi diperkuat.